Salam kenal, saya Gavin Delon dari kelas Film Binus University. Di dalam video essay ini, saya akan membahas tentang Soviet Montage. Soviet Montage, sebuah era di mana revolusi perfilman terjadi, di mana penyampaian cerita di dalam film dapat lebih akurat dan tersampaikan secara emosional melalui audio dan visual dengan teknik-teknik editingnya. Montage sendiri berasal dari kata Prancis, yang berarti menggabungkan atau menyunting. Dan Soviet Montage ialah sebuah revolusi editing yang lahir dari Rusia, yang pada era itu disebut sebagai Soviet. Film dianggap sebagai sebuah sarana propaganda termutakhir pada era setelah Perang Dunia Pertama oleh para pemerintah Soviet. Pada masa itu, Soviet sedang terjadi perpecahan yang terjadi di wilayah-wilayahnya yang mendorong pemerintah Soviet untuk menginvestasikan perhatiannya terhadap perfilman. Kemudian, berdirilah sekolah perfilman pertama di dunia yang berdiri pada tahun 1919. Pada era itu, pemerintah memotong jalur impor dari luar. Jadi, hampir tidak ada stok film mentah yang tersedia di sana. Dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat stok itu sendiri. Jadi, para filmmakers, mereka mempelajari film. Mereka mengambil reel film, memotongnya, dan menganalisanya. Lev Kuleshov, seorang filmmaker Soviet dan juga seorang guru di institut film tersebut, menciptakan apa yang sekarang dikenal sebagai Kuleshov Effect, yaitu sebuah ide yang simpel namun sangat berdampak. Ia memasukkan footage close-up dari seorang pria tanpa ekspresi, kemudian memotongnya dan menggabungkannya dengan footage-footage seperti makanan. Klip ini memberikan kesan bahwa sang pria sedang lapar dengan tampang tanpa ekspresi, kemudian di-cut dengan sebuah objek yang sama sekali tidak ada hubungannya. Teknik ini seolah-olah membuat penonton tahu apa yang ada di kepala sang pria. Ia sedang lapar. Hal ini ialah sebuah contoh ilusi dari realita. Teknik inilah yang menjadi fondasi dasar dari apa yang dikenal sebagai Soviet Montage. Kemudian, Sergei Eisenstein, salah satu filmmakers di institut tersebut, memperkenalkan beberapa metode montage. Menurutnya, montage adalah penggabungan beberapa gambar yang menggambarkan semua makna yang sama di konten menjadi sebuah konteks intelektual. Jadi, pertabrakan beberapa gambar yang murni dapat menghasilkan sebuah kesan yang tidak terduga. Beberapa metode yang diperkenalkan oleh Eisenstein menjadi dasar dari editing yang digunakan oleh hampir seluruh filmmakers dalam membuat karyanya. Metode yang pertama ialah metric montage. Metode ini menggunakan beberapa footage yang di-cut sesuai suasana yang dipadu, tanpa peduli isi kontennya. Contohnya terdapat di beberapa scene di film Requiem for a Dream. Metode pertama ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suasana yang terjadi. Beragamnya shot yang ditampilkan sesuai dengan konteks dan seiring dengan terjadinya aksi. Sequence montage ini dapat berpengaruh pada persepsi penonton tentang gambaran besar yang terjadi di scene itu. Kemudian, dengan adanya metric montage, filmmakers dapat menggunakan berbagai macam sarana footage untuk menggambarkan visualisasi di film tersebut. Metode yang kedua ialah rhythmic montage. Metode ini dikenal sebagai continuity editing. Teknik ini mungkin ialah teknik editing yang selalu digunakan pada film-film yang ada, dengan menggabungkan sebuah shot dengan shot lainnya yang berkelanjutan. Montage ini memberikan kesan kontinuitas tentang apa yang terjadi pada satu scene. And that reward will be your family will cease to be harassed in any way by the German military during the rest of our occupation of your country. You're sheltering enemies of the state, are you not? Yes. Teknik ini digunakan di berbagai jenis scene, dari aksi koreografi hingga dialog. Kemudian, dengan adanya ritme editing pada sequence, suatu scene dapat diatur tingkat intensitasnya dan emosi yang disampaikan. What country you from?
What ain't no country I ever heard of? They speak English and what? What? English, motherfucker! Do you speak it? Yes. Then you know what I'm saying. Yes. Describe what Marcellus Wallace looks like. What? Say what again? Metode yang ketiga ialah tonal montage. Metode ini menggunakan cutting yang sesuai dengan kondisi emosional atau suasana pada suatu adegan. Teknik ini menyesuaikan shot di satu sequence sesuai dengan irama atau kondisi yang sedang terjadi. Secara emosional, sesuai suasana yang disampaikan karakter. Cutting yang digunakan di metode ini juga dapat dihubungkan dari mood suatu scene untuk move on ke scene lainnya. Bisa dibilang, metode montage ini menggambarkan apa yang sedang dirasakan oleh sang karakter, secara sadar maupun tidak, untuk menceritakan mood di satu scene. Sebagai contohnya, ialah Age of Innocence. Di The Mood for Love, montage ini menggambarkan secara arsitektural tentang kedua karakter utama dan terperangkap dalam kesibukan mereka sendirian. Metode yang keempat ialah overtonal montage. Metode ini menggunakan cutting yang berdasarkan kepada berbagai mood atau suasana yang berbeda, namun seolah-olah memiliki pesan moral yang sama. Teknik ini mencocokkan berbagai shot dengan mood yang berbeda menjadi satu kontinuitas. Seakan-akan shot-shot tersebut menggambarkan gambaran besar tentang suatu hal yang sama. Sebagai contohnya, ialah salah satu scene paling terkenal dari The Godfather, yaitu baptism scene. Scene ini menggambarkan kesamaan antara pembunuhan yang terjadi dengan pembaptisan, yang sama-sama menunjukkan Michael menjadi seorang The Godfather. I do renounce him. And all his works? Metode yang kelima ialah intellectual montage. Metode ini menggunakan cutting yang berdasarkan kepada shot berbeda yang diikat dengan konsep yang seakan-akan memiliki kesamaan di dalam ide atau penyampaiannya. Shot ini menggunakan ide kasar yang diberikan kepada penonton untuk menyamakan sesuatu yang berbeda terlihat sama dengan berbagai pesan yang mengikutinya. Sebagai contoh, ialah pada adegan seorang pendeta busuk yang memegang salib, kemudian jadi gambar seorang petinggi yang korup dan tidak bermoral di film Battleship Potemkin. Software montage telah menjadi suatu penemuan yang sangat berpengaruh pada dunia perfilman. Para filmmakers dapat menyampaikan konsep dan idenya dengan lebih mudah dipahami oleh penontonnya. Film yang dihasilkan kemudian akan dapat disampaikan pesan dan maknanya, kemudian dapat diamati dan dihargai sebagai sebuah karya seni.